Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Hasan Surandar, NRP 15/2024-155. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang proyek pertemuan pertama dari A1 sampai A8. Baik, yang pertama ini A1. A1 ini untuk menampilkan image. Nah, kita coba untuk run ya. Nah, ini image-nya sudah tampil. Kita close dulu ya. Kita ke code-nya. Nah, untuk read image-nya itu dari mana? Nah, yang code yang ini. Kayak gitu. Jika tidak ada image, ya outputnya gambar tidak ditemukan di bawah sininya tuh. Oke, lanjut ke A2. Itu menampilkan citra. Kita coba run juga di sini. Sini kan ada load ya. Ini kita coba load. Load ini tuh untuk menampilkan citranya, gambarnya gitu. Nah, kita close dulu. Code-nya seperti ini. Ini untuk nama tombolnya sesuaiin sama di Qt Designer. Oke, kita buka yang di file UI-nya ya. Di sini juga ada sih file UI-nya. Tapi kita buka di Qt Designer-nya. Nah, seperti ini. Ini button-nya dan ini untuk labelnya. Settingnya seperti itulah. Nanti disesuaikan sama yang di code. Oke. Kita next ke yang A3 sekarang. A3 itu untuk konversi citra RGB ke citra keabuan. Nah, jadi yang dari ada gambarnya nanti itu bakalan ke hitam putih gitulah, ke abu-abuan gitu. Kita coba run dulu aja ya. Nah, sini sama minta untuk di load citra, kita load aja ya. Itu untuk menampilkan gambarnya, dan grayscale ini tuh untuk mengabukan gambarnya itu. Nah, seperti itu. Sini ada button save ya. Oke, kita close. Nah, ini untuk load UI otomatis, kan tadi kita nggak harus input manual. Ini jadi otomatis. Code-nya di bagian sebelah sini. Gitu. Ini untuk nama file UI-nya harus sama dengan file yang di sini gitu. Nah, ini untuk file fotonya. Nah, seperti itulah ya. Ini untuk RGB-nya. Menghilangkan RGB maksudnya, serius. Atau yang ini ya? Pokoknya di antara yang itu deh. Oke, terus kita lihat Qt-nya, Qt Designer-nya. Yang ini kan A1 tadi. Kita close. Nah, ini yang A3. Nah, seperti itulah ya. Ada dua label. Yang satu label ini untuk meload gambarnya gitu, gambar bawahnya, dan ini untuk button ini untuk ngeload gambar juga sama. Terus yang label 2 untuk menampilkan hasil dari konversi RGB-nya, itulah jadi hitam putih pakai tombol grayscale ini. Ini sesuaiin juga sama code-nya. Oke, yang A3 selesai, kita pindah ke A4 ya sekarang tuh. A4. Nah, A4 ini untuk pencerahan citra ya. Ini code-nya seperti itulah. Sama kayak tadi yang atasnya mah. Code UI. Sesuaiin sama filenya, file UI-nya. Nah, ini untuk load fotonya juga sama kayak yang tadi sebelumnya. Di bedanya tuh di sebelah sini nih. Mana ya? Brightness tuh. Nah, yang ini cerahannya. Kita coba run aja. Aduh, kok nggak bisa? Aduh, kok nggak bisa? Tadi bisa. Oh, ini udah di close kan ya?
lagi. Pindah dulu ke A3. Kok gini ya? Kok nggak bisa sih? Ini yang A3 udah kan tadi, sekarang ke tadi nge-lag, kita ke A4 lagi. Harusnya bisa ya. Nah, A4. Kita klik load citra, proses citra, ya sama kayak tadi lah ya. Cuman beda dari brightness-nya aja. Kita close, kita lihat di Qt Designer-nya untuk A4. Nah, ini A4. Sama kayak yang tadi ini, yang A3 untuk desainernya, bentuknya sama. Cuman beda di dalam code-nya saja. Sekarang ke A5 ya. A5. Baik, selanjutnya kita ke program yang A5. Di A5 ini untuk pengaturan kontras citra, jadi perbedaan dari program lainnya dari code yang sebelah sini. Bentar ya, aduh mana lagi? Nah, sama ini dari brightness-nya, beda. Dari keabuannya, ininya juga. Terus untuk yang atasnya sama seperti yang sebelumnya, sesuaiin sama code file yang UI-nya. Yang ini berhubung A5, kita samain juga A5. Terus untuk picture-nya, ini koala.jpg. Oke, kita coba run saja ya. Error dah. Error ya. Nah, kita load citranya dan keluar gambarnya otomatis ya, tanpa harus menginputkan manual. Terus kita proses citra. Ini untuk proses programnya kayak gitu. Oke, kita close ya. Pindah ke Qt Designer-nya untuk desain UI-nya yang ini gitu ya. Nah, yang ini sama sih kayak yang UI sebelumnya. Ada 2 label dan 2 button. Cuman beda di programnya saja. Oke, selanjutnya yang A6. Untuk yang A6 ini tuh perbedaannya di peregangan kontras. Nah, jadi untuk atas code-nya itu sama aja ya, kayak yang tadi untuk UI-nya, untuk picture-nya, bedanya itu di bawah programnya. Oke, kita coba run aja. Nah, sama di sini load citra untuk menampilkan gambar dan proses citra untuk memproses code-nya. Seperti itu. Tapi di sini ada error. Aduh, udahlah. Pokoknya itu. Kita cek di Qt Designer-nya untuk tampilan UI-nya. Nah, ada 2 label dan 2 button juga, cuman beda di komennya aja. Tapi untuk tampilannya sama seperti yang tadi, cuman beda di code sama komen saja. Sekarang ke A7. A7 ini untuk negative image gitu. Sama aja sih code-nya kayak yang tadi. Kita coba run saja. Load citra, proses citra. Oke, program berjalan. Kita cek di UI desainnya. Aduh, ini A7. Nah, sama ya. Ada 2 label sama 2 button. Cuman berbeda untuk komennya saja. Programnya juga beda gitu. Next ke A8. Yang A8 juga sama. Di atasnya
panggil file UI-nya, sesuaiin sama file yang di Qt Designer-nya, terus image-nya samain juga. Lagi ya, udah sih kayaknya. Bawahnya ini beda nih, yang A8, sesuaiin sama perintah di soal aja. Ini tuh yang A8 tuh untuk binary image. Tuh, ini jika maksimal dan minimal gitulah. Ada rumus-rumusnya. Kita coba run saja. Kok error? Aduh, apa ini? Nah, ini load citra dan proses citra. Sama ada 2 button dan ada 2 label. Kok nggak mau ya? Nah, agak lambat. Seperti itu ya. Kita lihat di desainernya. A8 sama ya, ada 2 label, 2 button juga, beda komen saja. Nanti sesuaiin juga sama yang di properti ininya lah. Properti apa namanya? Properti itu pokoknya. Sesuaiin nama buttonnya apa, nama labelnya apa, harus sama. Karena kalau nggak sama nanti programnya error. Gitu. Oke, saya uploadnya di Google Drive. Nah, ini untuk laporannya, nanti ada videonya saya upload di sini, terus ini folder untuk program filenya. Ini soalnya nih, code Python-nya sama UI-nya juga, foto-foto juga sama, dan di dalam folder itu. Nah, untuk videonya di sini ya, di Google Drive, saya uploadnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.